20-an, usia yang sangat rentan, ingin cepat-cepat mendapat validasi secara eksternal. Masa pas kita ambisiusnya kita mengejar beberapa pencapaian yang kita anggap itu mempunyai dampak, contoh dari 100 juta pertama sampai 100.000 subscriber. Kalau nggak dapat kita bisa stres, kalau dapat pun juga stres, tapi at least kita bisa share di media sosial kita buat kita terlihat keren. Gimana sih cara kita bisa mitigasi di usia 20-an? Hai, nama gue Agus Leo Halim. Gue seorang kreator yang sering diasosiasikan dengan produktivitas dan suka baca buku. Dan barusan gue hari burung, dan banyak yang nanya ke gue umur berapa dan advice apa yang gue bisa kasih ke anak muda. Lebih tepatnya 20-an. Terinspirasikan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, gue jadi pengen bikin video di mana gue bakal sharing pembelajaran gue yang gue dapat pas gue umur 20-an. Kayak hal apa yang gue bakal ngomong kalau misalnya gue bisa ngomong ke umur 20-nya Agus Leo Halim. 20-an, gue boleh duduk sini. Lu siapa? Gue 30-an. Ngapain? List ini kagak terstruktur, pure cuma gue langsung salurin apa yang ada di otak gue. Jadi jangan kalian anggap yang list nomor 1 itu adalah yang paling penting. Dan jangan kalian anggap juga list yang paling terakhir yang paling kagak penting. Silahkan dikontekskan ke diri kalian masing-masing. Oke, jadi di poin nomor 1 adalah kalian harus berpikir lebih jauh terhadap kalian punya aksi. Jadi di bukunya Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, Do itu ngomong bahwa manusia itu mempunyai 2 sistem di otak. Sistem 1 adalah thinking fast, sistem 2 adalah thinking slow. Dimana thinking fast atau sistem 1 kita tuh adalah sesuatu yang intuitif. Kayak contoh gue ngomong ke kalian 2 kali 2 berapa? Kalian langsung cepet kan? 4. Dimana sistem 2 kita atau thinking slow sistem kita itu kalau kita tuh mikir dulu, kita merasionalkan dulu. Contoh 24 kali 78. Kalian lagi mikir kan, itu adalah pas sistem 2 kalian bekerja yang tidak intuitif. Jadi di 20-an ini kan banyak ya keputusan-keputusan yang harus kita beneran pikir lebih matang lagi biar kita di masa depan kagak terganggu. Contoh kita punya rumah, kita punya pacar dan segala macam. Dan di saat kita harus mengambil keputusan yang tidak reversible, yang tidak bisa diubah kembali, gue berani komentar kalian harus mengaktifkan sistem 2-nya kalian. Jangan pakai sesuatu yang intuitif doang. Definisi gampang thinking slow adalah kalian benar-benar perhatiin ke small detailsnya. Hal-hal kecil yang mungkin orang-orang di sekitar kalian berasa kagak penting, tapi kalian coba double klik, kalian coba perhatiin. Kayak nilai tambah apa yang bisa gue lakukan terhadap hal-hal kecil tersebut. Dimana Malcolm Gladwell pernah ngomong terminologi ini, deliberate practice. Simpelnya benar-benar fokus dengan melakukan aktivitas-aktivitas seperti ini. Being mediocre is okay. Kata-kata mediocre itu terkesan negatif di umur 20-an. Gue kagak tahu buat kalian, at least di gue punya lingkaran kayak mediocre itu sesuatu yang negatif. Kok lu oke-oke sih jadi orang yang mediocre? Buat kalian kagak tahu kata mediocre itu biasa rata-rata. Jadi kalian itu ya kagak ada yang spesial, ya rata-rata aja. Dimana kata-kata ini kan kayak seakan-akan kok lu hidup rata-rata aja ya. Justru hidup kan harus sesuatu yang ekstrim, yang impactful, yang berdampak gitu loh. Kok lu oke sih terhadap hidup yang gitu-gitu aja? Dimana gue berasa kenapa hidup itu seakan-akan selalu vertikal, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kenapa kita kagak bisa lihat ini horizontal, dimana kita itu mungkin equal tapi not the same. Jadi menurut gue itu pentingnya kita bisa manage, kita punya ekspektasi. Selama kita masih beraksi, kita masih moving forward, menurut gue kalian harus bangga sama diri kalian sendiri. Dan menurut gue kata mediocre ini kalian harus coba asosiasikan dengan kata decent. Oke lah, jadi kalau misalnya kalian kerja sesuatu yang udah oke, menurut gue udah cukup. Kalian udah harus bangga kalian bisa menyelesaikan tugas tersebut. Itu adalah step satunya kalian, menyelesaikan tugas. Kuantitas bikin kualitas, dimana banyak banget pas gue umur 20-an gue bingung antara gue pilih kuantitas atau kualitas. Tapi sambil gue berjalan, gue baru tahu namanya kualitas itu kagak langsung terjadi gitu aja. Itu kagak by accident, itu bukan keberuntungan. Dimana biasanya jam terbang itu tuh distorsi tuh sama yang namanya idealisme, perfeksionis. Kayak kita pengen bilang bahwa kita tuh orang yang perfeksionis. Tapi sebenarnya kita bukan perfeksionis, tapi kita takut. Kita takut mengeluarkan pekerjaan kita, mengeluarkan karyanya kita, tapi tidak sesuai dengan ekspektasinya kita. Jadi lebih gampang untuk kita bersembunyi di belakang kata perfeksionis, idealis. Dimana kenyataannya untuk mendapatkan kualitas yang kita mau, kita butuh kuantitas.
Puas itu adalah suatu opsi. Karena seperti di intro, anak 20-an tuh biasanya ambisius kan. Kayak udah dapat suatu goal, pengen sesuatu goal yang lebih tinggi lagi. Habis dapat lagi, sesuatu yang lebih tinggi lagi. Karena kita pemikirannya tuh sangat besar. Kayak gue pengen think big. By the way, kagak salah untuk berpikir yang besar-besar. Tapi jangan sampai itu mempengaruhi kita punya kesehatan mental. Atau bahkan sampai mempengaruhi orang-orang terdekat kita. Kayak berasa, kok si Agus orangnya ekstrim banget ya. Kok apa-apa nggak berarti buat dia. Kan kita barusan dapat milestone ini. Celebrate small wins. It's healthy. Dan biasanya orang yang tidak bisa memilih kepuasan karena dia tuh anxious, gugup, ambisi besar, mikirnya besar, dan mikirnya tuh masa depan mulu. Nggak apa-apa, tapi kalian harus ingat bahwa program otak setiap manusia itu berbeda-beda. Kagak usah yang mikir jauh-jauh melulu. Sekali-sekali kristalisasi ke sekarang. Capek lagi mikir masa depan melulu, orang sekarang aja belum lewat kan? Poin berikutnya menurut gue sangat kontroversial, dimana banyak banget yang bilang follow your passion. Terutama tokoh-tokoh dunia yang bilang follow your passion. Ya, dia Steve Jobs, gue Agus Leo Halim. Ya, kalian pilih mana kan ya? Tapi menurut gue kalau misalnya follow your passion ini kita bener-bener buta banget, kayak kita pokoknya follow aja, kita ikutin aja. Menurut gue bisa toxic. Dimana satu, passionnya lu itu mungkin kagak bisa dimonetisasi. Mungkin lu kagak bisa hidup dari passionnya lu doang. Lu harus realistis. Dan mungkin juga lu bisa bosen dengan lu punya passion. Dan akhirnya lu bisa benci juga lu punya passion. Jadi menurut gue dibanding kalian follow your passion, coba lu cari aktivitas yang lu bisa berikan kontribusi. Yang lu bisa berikan nilai tambah. Karena uang itu bukan datang dari passion, tapi dari nilai tambah. Lakukan itu dulu sebelum lu follow your passion. Banyak banget yang bilang do what you love. Kalau gue berasa lebih cocok buat anak muda, love what you do. Pokoknya kerjain dulu aja, coba mencintai, coba suka. Kalian terus mengasah keterampilan kalian sampai akhirnya kalian bisa kerjain apa yang kalian mau. Di zaman media sosial ini kita sering banget ya kelupaan waktu. Kita bangun pagi aja langsung pegang handphone. Coba kalian mempunyai waktu di mana kalian tidak pegang teknologi, non-technology time. Coba lakukan hal yang produktif sebelum kalian konsumsi media sosial. Kalian kalau mempunyai keberuntungan untuk bisa dapat duit dari passionnya kalian, itu mungkin sesuatu yang negatif. Negatifnya adalah saat ternyata kalian tahu passionnya kalian itu kayak sesuatu kerjaan, sesuatu yang kalian berasa fun, kayak kalian lakukan tanpa dibayar pun kalian suka. Loh kok gini ya, kok gue punya passion kayak PR banget ya, gue harus ngobrol ke ABCDFG, ini kan passionnya gue. Pastinya seru kalau misalnya kalian bisa dapat duit dari passionnya kalian. Tapi hati-hati, duit tersebut malah bisa membunuh passionnya kalian juga. Olahraga di pagi hari. Percaya sama gue, gerakin badan di pagi hari itu bisa nambah produktivitas kalian saat kalian kerja. Bisa lebih fokus. Yang orang-orang bilang flow, menurut gue lebih gampang ngeflow kalau misalnya kita udah olahraga. Dan untuk olahraga pagi, jelasnya kalian butuh bangun pagi juga. Dan buat kalian yang kesusahan untuk bangun pagi, biasanya itu problemnya adalah kalian susah tidur. Dan gue rekomendasikan ke kalian 1-2 jam sebelum tidur, kalian kagak boleh megang handphone ataupun bahkan teknologi. Cobain deh. Lingkaran sosial di umur 20-an ini menurut gue penuh dengan orang-orang yang mencari validasi secara eksternal. Orang-orang yang mau kasih tahu bahwa strata sosialnya mereka tuh lebih tinggi dibanding kita. By the way, kagak ada yang salah terhadap ambisi seperti itu, menaikkan kalian punya strata sosial. Tapi pertanyaan gue ke kalian, apakah kalian pengen menghabiskan waktu ke orang-orang yang mencari strata sosial? Menghabiskan waktu? Sorry ya bro ya, gue tuh kagak pernah menghabiskan waktu. Kayak sekarang aja gue lagi hustling pakai website yang namanya alienka.id. Dimana di alienka.id kalian bisa langsung bikin website secara gratis dan bisa langsung jualan juga dari digital produk apa ya physical produk. Dan abis itu kerennya kalian bisa langsung juga pakai Instagram shopping. So jaga omonganmu, ngomong gue buang-buang waktu gue. Gue lagi hustling, lu lagi ngapain? Bikin YouTube aja. 20-an itu emang masa dimana kita berasa kita paling pinter ya, kayak kita berasa bahwa kita tuh udah tahu tuh semuanya, kayaknya gue udah gak butuh lagi bro lu punya opini, gue tahu apa itu kerjaan, apa itu saham, apa itu cinta. Tapi sebenarnya punya referensi terhadap pendapat orang terhadap materi yang kita berasa kita tahu sebenarnya kagak ada salahnya ya. Contoh adalah cinta. Cinta itu bukan cuma pacaran. Nikah itu bukan cuma ajang pamer status sosial. Di budaya timur atau lebih tepatnya di budaya Indonesia ini, kalau menuju ke akhir 20-an bakal sering banget kalian mendengarkan pertanyaan ini. Kapan kalian nikah? Jangan pikir kapan, tapi pikir orang seperti apa yang kalian pengen tua bareng-bareng. Kalian harus tahu ada yang namanya keberuntungan, hoki. Dan itu real, nyata, bukan cuma omongan orang doang.
Ada kemungkinan semua cerita sukses yang lu pada denger itu cuma hoki doang, fooled by randomness. Dan itu kenapa kalian lebih penting untuk fokus ke proses dibanding ke hasil. Karena mungkin aja hasilnya itu cuma keberuntungan. Jangan sering terpaku sama orang-orang yang bisa memakai kata-kata yang bikin kalian bingung, sesuatu yang kompleks. Yang sering dibilang terminologi atau jargon. Bingung kan itu apa? Dibandingkan kalian ingat deskripsi kata itu apa, kalian lebih bagus untuk kalian tahu fundamentalnya. Kenapa bisa nyampe sana? Jangan terima konsep atau jargon seperti itu plek-plek. Coba kalian pikir kenapa bisa terjadi konsep tersebut. Dan pola pikir seperti ini yang dibilang first principle thinking. Dan orang terkaya di dunia saat video ini dibuat, Elon Musk sangat terkenal untuk memakai pola pikir ini. Gue yakin mayoritas orang yang nonton ini pasti mempunyai internet dan handphone. Dan kita harus sadar itu sudah merupakan suatu privilege. Banyak orang di luar sana bahkan nggak punya akses internet, kagak punya handphone, dan mereka masih bingung besok gue mau makan apa. Jadi mereka punya kebutuhan tuh masih survivorship. Pokoknya pengen bertahan hidup aja. Poinnya adalah kalau misalkan ada suatu masalah kecil yang menimpa kalian seperti contoh kopi kalian tumpah ke baju putih kalian, it's okay, it's life, just move on. Jangan terbuai dengan kekayaan palsu. Sepengalaman gue yang bener-bener kaya atau lebih tepatnya wealthy, itu biasanya mempunyai indikator-indikator ini. Mereka kagak nunjukin, mereka prefer bosen. Lalu kalau misalnya mereka donasi secara anonim. Mereka kagak mau tuh ada nama mereka. Di 20-an kadang-kadang kita melakukan suatu aktivitas yang berhubungan dengan lingkaran kecilnya kita kan, atau bahkan lingkaran besarnya kita. Pokoknya kita pengen tervalidasi oleh kita punya komunitas. Tapi kadang-kadang itu malah jadi toxic kan kalau kita mau coba move on, mau coba level up, terkesan lo kok si Agus move on ya. Latih diri lu untuk nyaman dengan diri sendiri. Lu kagak butuh validasi mereka untuk merasakan kebahagiaan. Life is a single player game. Di usia muda, pasti banyak banget orang-orang yang lebih tua daripada kalian ngomong bahwa kalian harus yang namanya fokus. Jangan pindah-pindah, fokus dulu ke area satu ini. Gue mau komentar, it's okay to be multidimensional. Kalian mempunyai keterampilan di sekian banyak area, menurut gue itu sesuatu yang sehat. Tapi kalian harus jujur sama diri kalian sendiri, kalian bener-bener mengakuisisi keterampilan baru. Bukan cuma gara-gara kalian bosan ke hal A, kalian pindah ke hal B. Kalian beneran sudah akuisisi keterampilan di hal A, habis itu kalian mau move on mengakuisisi keterampilan di area B. Jadi rasionalnya gue adalah menjadi 100% ke satu bidang, menurut gue bagus, itu suatu achievement. Tapi gue lebih prefer mencapai 70% ke bidang A dan 70% ke bidang B. Contoh lebih konkret lagi, gue 70% menguasai videografi, 70% gue menguasai fotografi. Dan itulah 100%-nya gue. Inilah irisannya gue. Do you? Pertemanan sama bisnis ini bisa jadi dua hal yang berbeda. Jadi kalau bisa, jangan baper-baperan deh. Banyak di dunia ini yang ngelihat secara angka. Angkanya tuh seberapa sih? Dan termasuk teman dekat lu. Jadi kalau misalnya kalian mau partneran sama teman kalian, ingat ini adalah bisnis bukan pertemanan. Kalau misalnya teman lu kagak bisa perform, lu harus ngomongin ke dia bahwa lu kagak perform. Jadi kalian punya kepentingan adalah bisnisnya, bukan pertemanan. Di buku Imit, Michael Gerber ada ngomong bahwa kita tuh harus mempunyai 3 topi. Topi seniman, topi managing, sama topi bisnis. Nah, ini harus benar-benar kita coba pikirin kita itu sebenarnya posisinya di mana. Teman kalian komplementari gak ke kalian? Hal-hal ini butuh kalian timbang sebelum kalian mulai bisnis dengan teman kalian. Karena sekali lagi, bisnis itu buat orang-orang rasional. Sebuah aksi kecil bisa mendatangkan hasil yang signifikan. Gue pertama kali denger statement itu, gue juga berasa kayak belah, kayak di mana-mana harusnya kalau misalkan lu mau sesuatu yang signifikan, aksi lu juga harus signifikan kan. Tapi itu semua salah dan itu yang diilustrasikan oleh si James Clear di bukunya Atomic Habits, di mana dia ilustrasikan 1% aja progress setiap hari itu bisa menghasilkan 37 kali dalam setahun. Analogi itu baru hit gue bahwa ternyata sesuatu yang kecil, yang mudah, bisa mendatangkan suatu dampak yang signifikan di masa depan. Jadi hasil itu kagak langsung dapet. Itu sesuatu yang entaran. Delayed gratification is the game. Lu ingat gak sih pas kecil lu tuh berasa lu lebih bahagia? Lu kagak peduli sama diri lu kagak begitu mikir namanya waktu, lu kagak punya goal. Dan kenapa anak kecil bisa seperti itu? Menurut gua gara-gara dia kagak punya konsep future, masa depan. Anak kecil mikirnya adalah dari moment ke moment. The power of now. Mau lu introvert, pemalu, anaknya seniman, tetap harus belajar jualan, aka sales. At least lu tahu gimana cara dunia ini bekerja. Gimana cara dunia ini bisa berputar inventorinya. Dan jelek-jeleknya lu bisa identifikasi cara orang persuasif tuh kayak gimana sih? Indikatornya apa aja sih? Asumsi kalian seperti gue pasti males banget kan
kayak belajar yang namanya sales. Kalian pengennya adalah ya gue kerja aja, kagak usah coba tanda kutip jualan. Tapi kenapa menurut gue pembelajaran sales itu berguna buat kalian? Jadi kalian tahu tuh kalau menerima tolakan, orang yang jiwanya sales seperti apa sih? Dan kalian tahu juga prosesnya untuk closing, untuk mendapatkan sales ternyata panjang juga ya. Menuju yes butuh banyak banget no-nya. Layaknya kalau misalnya kita main basket, sekali kagak masuk ya bukan berarti kalian nyerah kan. Kalian shoot terus sampai akhirnya masuk terus. Jadi poinnya adalah untuk bikin kalian itu aware bahwa oh ternyata mendapat tolakan itu adalah sesuatu yang normal. Tidak mendapatkan apa yang kita mau di hari H juga sesuatu yang normal. Berarti pokoknya tetap jalanin terus dengan melakukan iterasi. Mungkin lu ngerti beberapa banyak hal, lu bisa ngomongin, tapi lu bisa tulis gak? Kagak usah bener deskripsinya, tapi coba lu parafras aja. Masih susah kan? Itulah perbedaan tahu dan memahami. Dan lu butuh menulis untuk mencoba translate apa yang ada di otak lu menuju ke lu punya jari dan akhirnya lu tulis. Dan kalau misalnya lu beneran bisa translate itu tanpa nyontek, ya itu lu baru paham. Jadi coba lu asah lu punya pengertian terhadap teori-teori yang lu tahu dengan menulis. Waktu akan cepat berlalu, kayak cepet banget. Dimana kalau misalnya lu cuma menghabiskan aktivitas lu setiap harinya, kayak sayang aja ya. Jangan kalian tekan rasa keingintahuan kalian, tapi buka rasa keingintahuan kalian melewati buku. Coba mulai kebiasaan baca buku setiap harinya biar lu bisa lihat dunia ini dengan lensa yang berbeda. Buat kalian yang bingung mau mulai dari buku yang mana, gue highly recommended coba beneran tanya ke diri kalian rasa keingintahuan kalian di mana. Karena percuma kalian konsumsi YouTube, TikTok, Instagram terhadap buku-buku yang kalian harus baca di umur ini. Lebih tepatnya kalian harus tahu rasa keingintahuan kalian di mana. Karena kalau misalnya gue kasih tahu nih, contoh kalau misalnya gue kasih tahu ke kalian harus baca Atomic Habits, tapi kalian kagak punya rasa keingintahuan terhadap gimana cara bikin habit yang baik, ya kalian kagak mungkin beresin. So cari kalian punya rasa keingintahuan dan coba cari buku juga yang menjawab rasa keingintahuan tersebut. Harus buku, kagak boleh video atau audio. Kenapa harus buku? Karena itu beneran cuma kalian dengan tulisan kan. Kalau misalnya video atau audio, kalian mungkin bisa terkesima dengan cara orang itu ngomong ke kalian atau mereka punya penampilan. Apaan sih buku-buku cuma teori doang bro. Lu kalau misalnya beneran pengen jadi orang sukses, lu harus beraksi. Kayak gue nih sekarang pakai alianka.id, lu lihat nih, gue dapat penghasilan berapa? Kemarin 74 juta. Dan sekarang masih tanggal muda, gue dapat tuh sekitar 25 jutaan. Itu baru beraksi bro. Jadi gak ada gunanya lu ngomongin teori-teori kalau misalnya gak pernah beraksi. Kemudian lu langsung pakai alianka.id, langsung register gratis, apapun yang ada di Linktree Pro di sini kasih gratis, dan abis itu langsung jualan. Bisa Instagram shopping juga. Ngapain lu sok-sokan buku-buku. Saat kita muda, terutama di 20-an, kita pasti mempunyai ego kan, bahwa kita itu tanda kutip superior dan tahu semuanya. Tapi to be fair, orang-orang pada bilang kalau misalkan ini sambil kita beranjak dewasa, ego kita pun juga akan turun. Dan itu kenapa menurut gue sangat bagus kalau kalian para anak muda bisa menekan egonya kalian. Sambil kalian beranjak dewasa, makin banyak orang yang kagak sefrekuensi sama kalian kan. Tapi karena kalian punya ego, kalian akhirnya malah kagak mau belajar dari orang-orang yang kagak sefrekuensi ini. Padahal mungkin banget aktivitas tersebut bisa improve kalian punya kehidupan atau kalian punya cara mengambil keputusan. Komentar gue adalah coba tekan ego kalian dan observasi orang-orang ini. Mungkin aja mayoritas pertumbuhan kalian ada di aktivitas orang-orang tersebut. Pas saat ada pertandingan, semua tim mempunyai goal yang sama, yaitu menang kan. Tapi cuma bisa ada satu kan pemenangnya biasanya kan. Jadi punya goal atau tidak itu tidak berkorelasi dengan menang atau kalah. Karena itu adalah suatu hasil. Untuk mendapatkan suatu hasil, lebih baik kita bikin yang namanya sistem. Pastikan sistem ini memudahkan kita untuk bekerja dan berkarya. Tanpa ada sistem, pasti kita overwhelming kalau mendapatkan kerjaan banyak banget. Kayak kita bingung mau mulai dari mana. Tapi kalau misalnya kita ada sistem, kita bisa mengantisipasi itu. Yang orang-orang bilang burn out. Kita berasa udah malas banget mau ngapa-ngapain, maunya jadi tim rebahan aja. Dan itu kenapa pentingnya sistem. Jadi kalian tahu begitu ada kerjaan, apa yang harus kalian lakukan, delegasi ke siapa, lalu step berikutnya apa. Hal-hal seperti ini harus kalian coba timbang untuk bisa mendapatkan hasil yang kalian mau. Dan buat kalian para pemuda yang beruntung, pasti banyak banget yang kasih kalian advice. Kebanyakan ya, advice itu sucks. Karena semua orang mempunyai konteks masing-masing kan. Kagak ada yang bener plek-plek sama. Tapi jelasnya punya referensi itu sesuatu yang bagus. Take the signal, skip the noise. Pas lu muda, lu tuh udah jadi miliarder. Miliarder waktu. Dan itu menurut gue aset yang luar biasa. Karena itu satu-satunya aset yang kagak bisa balik lagi.
Begitu hilang aja. Kayak sekarang kalian udah nonton sampai sini ya udah hilang tuh sekian menitnya hidup kalian. Jadi komentar gue, coba bener-bener gunakan waktu ini dengan bijak. Coba bener-bener pakai usaha, effort. Kalau gue pribadi dibanding dengerin orang ngomong bahwa gue tuh full time atau part time, gue lebih demen kalau misalkan tuh orang ngomong bahwa dia itu full effort. Dan dalam konteks waktu, kagak cuma dalam improvisasi diri kalian, tapi juga kesehatan lingkungan sekitarnya kalian. Contoh paling gampang adalah keluarga. Coba teks aja, SMS aja, WA aja, say hi. Pas masih muda tuh banyak banget variabel-variabel yang bikin kita susah gerak. Yang paling umum adalah takut. Dan takut yang paling konyol ada yang namanya the spotlight effect. Karena lu pikir lu tuh karakter utamanya. Semua orang tuh lagi tertujukan ke lu dan jadi lu takut, lu ciut, lu pengen sembunyi aja dibandingin lu beraksi terus diketawain. Ada kabar baik buat kalian. Mereka kagak peduli. Dan gue yakin mayoritas dari kalian lagi demen nih dengar cerita sukses. Oh si A udah puluhan miliar. Wah si B udah ratusan miliar. Wah luar biasa udah umur 15 udah punya 100 juta pertama. Terus abis itu bikin lu termotivasi kan? Terus apa? Cerita tersebut hanya di konteksnya mereka kan? Apakah ada fungsi mendengar cerita itu selain motivasi sesaat? Dibanding lu dengerin cerita suksesnya orang, coba lu dengerin cerita gagalnya orang. Suatu bias yang kalian benar-benar harus tahu adalah confirmation bias. Itu adalah saat kita punya otak kedistorsi dengan narasi yang pengen kita ciptakan. Pokoknya narasi kita udah A, kita cocok logi apapun untuk membenarkan narasi tersebut. Dan itu kenapa kalian harus sebisa mungkin seobjektif mungkin. Jangan lihat dari subjeknya yang ngebawain siapa, lihat objeknya apa. Contoh sampai sini mungkin ada beberapa dari kalian yang berasa bahwa Agus Leo Halim itu siapa, kenapa gue harus dengerin omongan dia ya? Karena ada subjeknya kan. Tapi mendadak kalau misalnya di depan kalian ini adalah Steve Jobs yang ngomong kayak gini, mungkin kalian dengerin sampai habis. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian dismiss itu semua. Jadi kalian tidak punya bias, kalian tidak mempunyai confirmation bias. Kalian kagak cocok logi, kalian pure dengerin objeknya apa sih, materinya apa sih, terlepas dari subjeknya. Parkinson Law, di mana tugasnya kalian akan memanjang sesuai dengan deadline-nya kalian. Contoh kalau misalnya gue kasih lu tugas besok harus selesai, mungkin kalian bisa langsung selesai. Tapi kalau misalkan gue kasih sebulan lagi, mungkin kalian beresin itu di H-1 hari, which is 29 hari kemudian. Jadi ada argumen sebenarnya tuh kagak ada orang males di dunia ini. Yang ada adalah orang kebanyakan waktu. Tapi pertanyaan lebih besar lagi, lu yakin waktu lu banyak? Banyak di hidup kita tuh yang toksik, mau finansial, pertemanan, atau apapun itu. Tapi kagak mau kita cut. Karena kita kagak mau kita berasa kalah, kita salah mengambil keputusan tersebut. Itu yang namanya loss aversion. Kita prefer kagak rugi. Mendingan lu lawan rasa sakit tersebut dan langsung mendapatkan kesenangan. Dibanding lu hindari terus dan akhirnya lu kagak pernah mendapat kebahagiaan. Jangan mikir maju doang, mundur doang, bisa lihat kiri, lihat kanannya, coba lihat angle mana yang bisa bikin kalian lebih kreatif saat kalian menemukan masalah. Setiap harinya pastikan kalian mempunyai aktivitas yang mempunyai learn, earn, and fun. Kalian belajar sesuatu, kalian menghasilkan sesuatu, kalian happy ngelakuinnya. Kalau ada tiga-tiganya, gue asumsi kalian sekarang udah pasti bahagia. Kalau udah punya dua, menurut gue kagak usah overthinking. Kalau punya satu, udah saatnya refleksi. Kalau kagak ada satu pun, saatnya kalian kabur. Mungkin sambil berjalan waktu kalian ketemu suatu krisis dimana yang sering disebut dengan quarter life crisis. Pas lu zoom out tuh berasa kok gue gak punya pencapaian yang signifikan, gue kok gak keren, gue kok gak spesial. Mana nih yang gue bilang gue bisa ABCDFG tapi ternyata kagak ada satupun yang terjadi. Tapi pertanyaan, apakah kalian sudah bertumbuh? Apakah kalian mempunyai growth terhadap diri kalian atau bisnisnya kalian? Kabar bagus ya, growth itu kagak selalu visible, kagak selalu kelihatan. Mungkin aja secara front end kalian terlihat sama-sama aja, tapi back endnya kalian tuh benar-benar berubah. Dan sekali lagi namanya hasil ada hubungan dengan namanya keberuntungan. Percaya bahwa aksi-aksi kecil ini akan membuahkan hasil di kemudian hari. Dan bonus yang terakhir adalah benar-benar coba pilih pertemanan kalian. Akan terkesan negatif kok teman tuh pilih-pilih ya. Tapi ngomong apa adanya, kita punya waktu terbatas di bumi ini. Dan udah banyak banget yang bilang bahwa your network is your net worth. Kalian punya lingkaran pertemanan itu merefleksikan kalian itu akan jadi seperti apa. Bahkan ada yang bilang bahwa lu tuh rata-rata dari 5 orang terdekat dari lu. Jadi jangan pikir negatifnya kayak seakan-akan lu pilih pertemanan, tapi pikir positifnya. Siapa sih yang menurut lu bisa bantu lu level up? Lebih simpelnya lagi adalah cari temen yang sefrekuensi. Karena percaya sama gue, dapat temen yang sefrekuensi, mempunyai ambisi yang sama, mempunyai nilai yang sama, itu susah banget. Begitu kalian dapat, jangan let go. Coba berkembang bareng-bareng, walaupun ada konflik, ya namanya juga pertemanan. Tidak ada yang semuanya itu nyantai, chill. Pasti ada aja ombak untuk menerjang kalian punya pertemanan. Tapi pesan gue buat kalian yang sudah mempunyai keberuntungan untuk ketemu teman-teman kalian yang sefrekuensi, fight for them.
it's worth it. Percaya sama gue, susah banget ketemu orang yang sefrekuensi, kalian ngomong terus bisa dibalikin lagi. Kalau misalnya udah gak sefrekuensi, biasanya kita ngomong ya didiemin gitu aja kan ya. So, akan terkesan kayak pacaran, tapi itu kenyataannya juga terhadap lingkaran pertemanan kalian. Your network is your net worth. So, hal inilah yang gue bakal ngomong ke diri gue di 10 tahun lalu, bahwa Agus, lu harus tahu hal-hal ini untuk memastikan lu bisa mitigasi lu punya resiko lebih baik lagi. Tapi jelasnya ini juga cuma teori, kalian harus beneran beraksi sendiri dan kalian coba aplikasikan mana yang sesuai dengan konteks kalian, mana yang kagak. Yang kagak jangan diterima advice-nya. Seperti gue bilang, most advice sucks. Buat kalian yang pengen versi tulisannya bisa cek ke Instagram highlights gue atau ke Twitternya gue. Dan buat kalian tertarik terhadap gue punya tulisan dan gaya pola pikir, gue mau punya Telegram newsletter yang kalian bisa cek link di deskripsi. Itu gue seminggu sekali selalu share apa yang gue coba observasi di minggu tersebut. And link di deskripsi, powered by Linkit lnk.id. Buat kalian yang pengen bikin website, bisa buruan cek lnk.id juga. Moga-moga video ini bisa memberikan nilai positif ke kalian, dimana kalian yang belum pernah tahu nih, gue punya principles dan gue punya wejangan. Begitu kalian nonton sampai sini, kalian berasa ada nilai positif yang kalian bisa ambil. Dan mungkin ada beberapa yang kalian gue elaborasi lagi karena kalian berasa belum dapat bro segala macam, juga tinggal komen di bawah. And to be fair, sebenarnya banyak banget sih yang gue bisa share, tapi karena formatnya ada 30 under 30 ya, jadi gue butuh cut beberapa, walaupun akhirnya kelewatan juga sih. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.